pada tahun ini kita masih tetap ibadah di rumah ya anak-anak. Tapi jangan sampai itu membatasi sukacita kita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Siapkan juga Alkitab kita. Dan berdoa supaya Yesus memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita mengerti firman Tuhan. Selamat datang di Ibadah Victory Kids Rehoboth Ebenezer versi online. Hai anak-anak Victory Kids Ebenezer, jumpa lagi sama Tante Lili. Yuk, sebelum mulai ibadah, kita mau berdoa dulu sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami mau mulai ibadah kami. Tuhan, Kau yang mau tolong, sertai kami Tuhan, Kau yang mau sentuh hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, siapa di sini yang punya sahabat? Wah, pasti anak-anak punya ya. Tapi, Tante Lili mau kasih tahu nih, ada seorang sahabat yang gak pernah tinggalin kita sama sekali. Dia setia, dia selalu ada buat kita. Meskipun kita dalam keadaan sedih, atau senang, atau kondisi apapun kita, pokoknya dia selalu ada. Anak-anak tahu nggak siapa ya? Betul sekali, Tuhan Yesus. Yesus selalu menjadi sahabat kita, sahabat yang terbaik. Yuk, kita sama-sama belajar satu buah lagu. Judulnya adalah Teman Setia. Ayo kita nyanyi sama-sama. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar
kita punya Tuhan yang selalu setia sama kita. Tuhan, sahabat, Bapa kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo anak-anak, kita siapkan hati kita. Kita mau minta Tuhan pimpin kita supaya kita dapat mengerti firman yang akan disampaikan nanti. Kita mau sama-sama bernyanyi lagu Ajarku Mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau yang mau pimpin sertai kami Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan setiap isi hati-Mu Tuhan melalui firman yang akan dibagikan oleh Tante Anita. Tuhan, Kau yang mau pimpin Tante Anita juga Tuhan. Sertai buat setiap anak-anak di rumah maupun orang tua yang mendampingi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo semuanya, saat ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kalau minggu kemarin kita sama-sama udah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Raja Saul mengejar-ngejar Daud ya untuk membunuh Daud, tapi ternyata Daud dilindungi oleh Tuhan, sehingga akhirnya Daud bisa lolos dari semua percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Raja Saul. Bahkan Daud dipimpin oleh Tuhan sehingga semua pertempuran yang dilakukan oleh Daud dia selalu menang. Ya karena apa? Karena Tuhan menyertai Daud. Nah kemudian kita juga tahu ya kalau Daud ternyata bersahabat dengan anaknya Saul, yaitu siapa coba? Yonatan. Ya betul. Tante percaya kita semua pasti punya teman ya, entah itu teman baik yang biasa kita sebut juga sahabat, ataupun itu teman biasa yang hanya sekadar kenal, tapi kita semua pasti punya teman. Nah, Daud ini bersahabat dengan Yonatan. Bahkan kalau di Alkitab diceritakan mereka sampai seperti berpadu jiwanya. Saking apa? Saking dekatnya, saking akrabnya. Dan Daud menganggap kalau Yonatan adalah saudaranya, dan demikian juga sebaliknya, Yonatan menganggap kalau Daud adalah saudaranya. Nah, Yonatan tahu usaha-usaha percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh papahnya, yaitu Raja Saul kepada Daud. Yonatan sedih, tapi dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berusaha melindungi Daud. Nah, waktu mereka ngobrol-ngobrol nih, kemudian Yonatan bilang, Daud, nanti kan mau ada acara nih, kamu datang nggak? Ada acara di istana.
Kata Daud, aduh saya kayaknya nggak mungkin datang karena saya takut. Karena apa? Karena ayah kamu sepertinya dendam banget sama saya dan ingin membunuh saya. Nah kemudian kata Yonatan, ya udah gini aja deh, kalau gitu mereka kemudian membuat kesepakatan, membuat perjanjian. Gini aja deh, besok misal kamu nggak datang, nggak apa-apa. Terus gimana caranya ya supaya kita tahu kalau kamu tuh udah aman apa belum untuk memunculkan diri Daud ke depan Raja Saul. Akhirnya mereka membuat sebuah kesepakatan, mereka membuat sebuah perjanjian, yaitu kalau nanti Yonatan nanya ke Saul, berusaha menebak-nebak bagaimana sih nih kira-kira Raja Saul masih ingin berbuat jahat ke Daud atau enggak. Kalau ternyata menurut Yonatan, wah kayaknya nih papa saya tetap mau membunuh Daud, maka mereka dijanjian di sebuah padang. Nanti Yonatan akan melemparkan anak panah, dan nanti dari kata-kata Yonatan itu akan ketahuan apakah Daud masih harus bersembunyi atau Daud udah aman nih buat dia datang ke istana lagi. Akhirnya mereka berbuat perjanjian. Kalian bisa baca ya di 1 Samuel 20. Nah, sesudah mereka membuat perjanjian, kemudian di 1 Samuel 20 ayat 17. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah, jadi mereka udah perjanjian nih, kalau sampai kenapa-kenapa, kalau ternyata Raja Saul masih mau membunuh Daud, wah nanti bakal kayak gini. Wah, akhirnya udah tibalah hari yang dijanjikan ya. Di istana waktu itu lagi ada acara. Raja Saul pertama-tama dia melihat sih nggak ada Daud, cuman adanya panglimanya, Panglima Abner, Yonatan, dan kemudian anak buahnya yang lain. Nah hari kedua Daud masih nggak datang juga. Akhirnya Raja Saul nanya ke Yonatan, kemana nih Daud? Kemana anak Isai itu? Katanya. Nah kemudian udah Yonatan ngobrol-ngobrol, kemudian Yonatan bilang, papa kenapa sih masih dendam aja ke Daud gitu kan. Nah tapi kemudian karena ditanya seperti itu terus, akhirnya Raja Saul jadi marah. Malah kalau kita baca di Alkitab, Raja Saul itu sampai melemparkan tombak ke Yonatan, saking dia marahnya karena Yonatan kesannya jadi kayak selalu membela Daud. Wah akhirnya Yonatan buru-buru kabur dari istana. Akhirnya dia berpikir, mengambil satu kesimpulan, wah ternyata ayah saya, papa saya tetap mau membunuh Daud. Padahal Daud adalah sahabat saya. Apa yang harus saya lakukan? Yonatan sedih ya. Satu sisi Raja Saul itu kan papahnya, tapi di sisi yang lain Daud itu adalah sahabatnya yang sudah dia anggap sebagai saudaranya dia sendiri. Nah esok harinya Yonatan mengajak bujangnya, kalau di Alkitab ini dibilang bujangnya ya. Kalau sekarang mungkin bahasanya ya ngajak anak buahnya lah ya. Ngajak anak buahnya untuk ke padang, tempat dia berjanji sama Daud untuk ketemu. Nah tapi bujangnya tuh nggak tahu apa-apa sebetulnya. Dia membawa anak panah punya Yonatan, kemudian nyiapin semuanya karena Yonatan bilang kalau dia mau memanah. Kemudian Yonatan melemparkan sampai 3 anak panah. Melemparkan. Nah terus apa coba bahasa yang dipakai oleh Yonatan? Yonatan bilang, sana kamu ambil, bukankah anak panah itu lebih ke arah sana? Nah ya ingat yang perjanjian tadi dia sama Daud, perjanjiannya kalau misalnya Yonatan sampai bilang anak panah lebih ke sana, berarti Daud harus melarikan diri, karena berarti Raja Saul masih mengincar Daud. Tapi kalau sampai Yonatan bilang bawa anak panah itu kemari, nah kalau kemari itu berarti kan lebih dekat ya, berarti itu artinya Daud udah aman untuk muncul kembali ke istana. Nah bujangnya ini nggak tahu kalau ternyata ada Daud di situ. Daud tuh sembunyi di balik batu besar. Nah kemudian ternyata apa tadi yang dibilang sama Yonatan? Yonatan bilang, ayolah katanya, bawalah anak panah itu lebih ke sana. Wah ternyata apa artinya? Ternyata arti dari perkataan Yonatan itu apa? Berarti Daud harus melarikan diri. Daud harus pergi sejauh-jauhnya dari istana. Karena ternyata Raja Saul masih menginginkan kematian Daud. Nah begitu udah beres memanah,
Yonatan kemudian menyuruh kembali untuk bujangnya itu pergi kembali ke istana. Daud akhirnya menampakkan diri. Dan kemudian mereka akhirnya berpelukan, tangis-tangisan. Kenapa? Karena tahu berarti Daud harus pergi sejauh mungkin dari istana dan mereka berarti harus berpisah. Ya. Nah, anak-anak, di sini Yonatan sudah mengambil keputusan yang benar ya. Dia berusaha melindungi sahabatnya karena dia tahu Daud itu nggak bersalah. Karena dia tahu Daud itu sudah dipilih sendiri oleh Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Padahal sebetulnya kalau saja Yonatan mau berbuat jahat kepada Daud, bisa loh. Karena apa? Karena dengan Daud ditunjuk oleh Tuhan untuk menggantikan Raja Saul menjadi raja atas Israel, berarti kemungkinan untuk Yonatan jadi raja tuh udah hampir pasti nggak ada. Tapi apakah Yonatan iri sama Daud? Enggak, Yonatan nggak iri, malah dia berusaha untuk melindungi Daud. Ya, nah mereka kemudian bertangis-tangisan, berpelukan sambil bilang, ingat janji kita ya Daud, katanya. Kalau kamu nggak akan melupakan keturunan saya, katanya. Kalau keturunan kita juga akan terus bersahabat sampai nanti, katanya gitu. Nah kemudian akhirnya betul ya, mereka kemudian berpisah jalan. Baik-baik di sana ya Daud, hati-hati. Wah pokoknya udah segala macam perkataan mungkinnya diucapkan oleh Yonatan. Kemudian akhirnya mereka berpisah. Dan betul aja ya anak-anak, nanti di kemudian hari memang Daud kayaknya akan menjadi raja menggantikan Saul. Dan kemudian Daud nanti masih mengingat ucapannya, masih mengingat janjinya kepada Yonatan dengan cara dia nanti memelihara dan kemudian mengasuh keturunan Yonatan seperti anaknya sendiri. Nanti ada ceritanya lagi di minggu-minggu selanjutnya. Nah, anak-anak, dari sini kita mau belajar ya, bagaimana seorang sahabat yang baik dia berusaha melindungi sahabatnya, melindungi saudaranya, dan kemudian memegang janjinya. Ya, kita semua pasti punya teman. Tapi, dan kita juga harus ingat, kita punya sahabat yang terbaik, yang gak pernah meninggalkan kita. Ada yang tahu siapa? Ya, Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang terbaik. Dia gak pernah meninggalkan kita, dan dia selalu ada buat kita. Yuk kita mau baca hafalannya ya. Ada di Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, ini sendiri perintah dari Tuhan ya. Inilah perintah Tuhan, yaitu supaya kita saling mengasihi seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua. Ya, Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita. Dia yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Ya, kita mau belajar, kita menjadi sahabat, kita menjadi teman yang baik untuk orang-orang yang membutuhkan kita. Ya, selamat hari Minggu semuanya. Yuk, sekarang kita mau tutup ibadah kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan, bagaimana mengenai Yonatan dan Daud Tuhan, dua orang sahabat yang luar biasa, yang saling mengasihi dan saling melindungi satu sama lain. Tuhan Yesus, ajar kami untuk bisa menjadi seorang sahabat, seorang teman yang baik yang dapat diandalkan oleh keluarga kami, oleh teman-teman kami, oleh saudara-saudara kami. Dan ajar juga untuk kami selalu menyadari bahwa kami punya satu orang sahabat yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang selalu menjadi sahabat sejati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan untuk sekolah kami, untuk keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkati selalu, sehingga biarlah kami bisa menjadi terang Tuhan dimanapun juga kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak, ada pengumuman. Nanti minggu depan kita akan kebaktian secara Zoom lagi ya, jam 10. Nanti linknya akan dibagikan pada hari Sabtu sore. Nah, kemudian untuk anak-anak yang sudah mengumpulkan persembahan, yang waktu itu kan di Calengan ya, itu nanti bisa dibuka, kemudian uang persembahannya bisa digabungkan, dimasukkan ke satu amplop.
nanti bisa dikasih ke tante kalau ketemu orang tua kalian, kalau ketemu sama tante di gereja, atau bisa dititip ke Om Royan atau ke Om Amiwan ya. Oke, nah sementara celengannya tetap aja ditaruh di rumah, jadi kalian tetap bisa persembahan di dalam di rumah, karena kita kan sampai sekarang masih kebaktian secara online ya. Oke, itu aja. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, sehat-sehat di rumah ya, Tuhan berkati. Bye bye.